Kelihatan Bang. Sudah Bang. Ya, di slide show aja Jalal. Oke. Primavera pun sebenarnya sama dengan MS Project. Dia merupakan program khusus yang digunakan proyek konstruksi selain menggunakan program yang lain yaitu MS Project. Bedanya MS Project dengan program Primavera tuh kalau MS Project tuh dia bisa dalam satu database tuh bisa dikerjakan dengan multi project. Kalau di MS Project kan enggak. Terus Primavera mempunyai beberapa keunggulan, yaitu dapat menyimpan informasi, data resource, dan database, dan memisahkan data dalam bentuk yang lengkap dan informasi yang ditampilkan dalam satu bagan. Nah, di sini beberapa kriteria untuk membuat schedule dengan menggunakan program Primavera. Yang pertama, membuat kerangka kerja proyek untuk perusahaan IPS. IPS tuh kayak misalnya kalau kita mau buat sebelum kita membuat proyek itu kita harus buat IPS-nya dulu, kayak perusahaan yang di proyek itu misalnya proyek perumahan. Nanti kita buat IPS-nya tentang proyek perumahan. IPS itu kayak perusahaannya yang bekerja untuk proyek itu. Setelah kita membuat IPS, yaitu kita membuat WBS-nya, yaitu Work Breakdown Structure. Work Breakdown Structure itu kayak tahapan dari proyek itu. Misalnya ada pekerjaan pendahuluan, pendahuluan, struktur, arsitektur, dan MEE. Itu untuk WBS-nya. Setelah kita membuat WBS, kita itu membuat aktivitasnya. Di aktivitas itu misalnya di pekerjaan pendahuluan itu ada apa-apa aja sih, misalnya ada persiapan, ada galian tanah, dan lain-lainnya. Setelah kita membuat aktivitas, kita membuat durasi di setiap aktivitasnya. Misalnya di durasi aktivitas itu pekerjaan persiapan kita misalnya untuk persiapan tuh misalnya 2 hari, kalau untuk galian tanah misalnya 3 hari. Setelah itu kita membuat kayak aktivitas relasi antar aktivitas kayak predecessor-nya, hubungan keterkaitan antar kerja proyek itu. Misalnya di pekerjaan galian tunggu selesai pekerjaan fondasi. Terus setelah kita membuat predecessor, kita langsung input resource-nya kayak tukangnya, materialnya, dan biaya-biaya yang ada di proyek tersebut. Nah, di sini untuk tampilan MS Project-nya, saya jelaskan dengan bentuk video. Pertama tuh, untuk di Primavera itu sebenarnya hampir sama dengan MS Project, cuman Primavera tuh dia lebih terstruktur. Jadi kalau misalnya kita ngerjakannya, kalau MS Project itu kan lebih simpel, pokok ini sih lebih ribet. Nah, untuk yang pertama tuh kita membuat enterprise project structure-nya. Misalnya di enterprise itu kita buat misalnya ada pekerjaan misalnya kita buat pekerjaan rumah. Nah, di enterprise-nya kita buat kodenya dulu misalnya rumah tipe 36. Terus di new IPS-nya di sini kita tulis misalnya rumah 2 tingkat misalnya. Untuk kita buat IPS-nya seperti ini, IPS ID-nya yang saya buat project TR trading. Terus IPS name-nya kita buat Primavera. Nah, setelah kita buat IPS, kita bisa langsung buat new project. Untuk select IPS yang tadi yang udah kita buat, kita cari di project TR-nya Primavera. Next. Nah, ini untuk ID-nya, project ID-nya. Kita buat misalnya project TR, project name-nya Primavera, training misalnya. Nah, setelah itu kita input kapan dimulainya project dan kapan selesainya project. Kalau untuk isi ini kita nanti bisa di akhir bisa. Jadi untuk mulainya dulu aja bisa diisi. Untuk akhirnya jangan diisi juga, enggak apa-apa. Nah, ini di next kan aja. Finish, oke.
setelah kita udah input new project, langsung kita di file open. Nah, setelah itu yang udah kita buat di new project akan tampil seperti ini. Ini untuk aktivitasnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, sebelum kita kan ada beberapa tahapannya. Kita tadi udah buat IPS-nya, terus setelah IPS kita buat WBS-nya, work breakdown structure-nya. Nah, dengan kalau mau buat di sini, nah ini untuk item-item pekerjaannya, pekerjaan persiapan. Saya cepatkan. Nah, setelah selesai membuat WBS-nya, kita susun dari angka 1 sampai angka 10, diurutkan dengan mengklik bawah ini, bawah atau atas ini, di kursor. Oke. Nah, setelah kita membuat WBS-nya, di aktivitasnya akan terlihat seperti ini. Ada pekerjaan persiapan, fondasi, beton, pemasangan, dan lain-lainnya. Kalau di MS Project, itu kita bisa langsung input dari WBS-nya ke aktivitasnya. Tapi kalau ini, kita harus berurut dari WBS dulu, habis itu langsung ke aktivitas. Nanti di MS Project bisa dilihat nanti. Nah, untuk pekerjaan persiapan, kita buat satu-satu. Misalnya, kode ini nanti diurutkan misalnya dari A100, pembersihan lokasi. Nah, seperti ini. Ini untuk aktivitasnya, ini untuk WBS-nya. Di WBS-nya pekerjaan persiapan, di aktivitasnya kita bisa lihat ada 3 item, yaitu pembersihan lokasi, membuat gedung, dan pembuatan boplang. Nah, untuk seterusnya sama, seperti itu. Kita klik di tanda plus ini untuk membuat aktivitasnya. Nanti akan muncul seperti ini, aktivitas ID-nya. Dan aktivitas namanya, nama aktivitasnya. Kodenya disesuaikan. Untuk seterusnya sama urutannya. Nah, bedanya MS Project sama Primavera, kalau Primavera itu kita buat satu-satu, kalau MS Project itu kita bisa langsung copy paste dari Excel-nya. Primavera itu MS Project itu lebih cepat pengerjaannya daripada Primavera, karena Primavera itu kita harus berurutan kerjanya. Nah, sama untuk seterusnya. Nah, oke. Setelah udah membuat aktivitasnya dari WBS-nya kita udah buat, terus dari WBS-nya kita buat aktivitasnya dari setiap item pekerjaannya. Setelah itu finish. Oke. Nah, setelah kita udah membuat WBS sama aktivitasnya, kita langsung tentukan durasi untuk setiap aktivitas pekerjaannya. Misalnya untuk direncanakan di sini, pembersihan lokasi ini 1 hari. Untuk bisa kita lihat, untuk pembuatan gedungnya 4 hari, 5 hari. Di sini kita bisa rencanakan nanti berapa hari untuk setiap aktivitasnya. Nanti otomatis di WBS-nya akan muncul berapa hari totalnya. Kalau untuk input durasi hampir sama dengan MS Project. Nah, sama urutannya langsung diklik di sini, langsung kita tulis misalnya 15 hari, kita klik 15 hari. Nah, setelah membuat udah menginput durasi, kita langsung input predecessor-nya, hubungan antar kerja, keterkaitan antar kerjaan dengan kerjaan yang lainnya. Misalnya di pekerjaan gedung, di pekerjaan dulu predecessor-nya kita harus
finish to start-nya di pembersihan lokasi. Nah, di sini kan udah saya buat Excel-nya. Yang pertama untuk pembuatan gedung, 2 SS berarti untuk pembuatan gedung tuh bersamaan dengan pembersihan lokasi, 2 start to start. Langsung disesuaikan di sini. Nah, di sini kalau untuk mengubah finish to start dengan start to start-nya dan yang lain-lainnya bisa di input di sini. Nih, di relationship type. Di relationship. Nah, di sini sesuaikan dengan yang datanya. Hampir sama. Ini masih menginput prosesornya. Nah, sudah dibuat prosesornya, semuanya di antara beberapa item pekerjaannya. Setelah itu, nah di sini kita bisa lihat Gantt chart-nya untuk setiap pekerjaannya. Nah, bisa kita lihat hubungan saling ketergantungan antar kerjaannya. Setelah itu kita langsung menginput resource-nya. Resource-nya kita buat dulu, misalnya untuk di resource-nya kita buat training, misalnya kan tadi kan untuk training. Terus, nah di training tuh kita buat misalnya per misalnya tadi di sini kan kita lihat. Nah, di sini kan untuk di pengerjaan rumah ini ada tukang, yaitu tukang batu, tukang kayu, dan lain-lainnya. Kita input di Primavera-nya. Pertama kita buat dulu kayak judulnya training Primavera. Setelah itu kita buat sub-nya, yaitu yang pertama tuh kayak tukang batu, tadi yang udah di XI. Setelah ini ada tukang batu, ada tukang kayu, dan lain-lainnya. Ada pembantu. Nah, ada pembantu kan, kita tulis pembantu, misalnya saya ambil satu contoh resource-nya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama untuk material, non labor, dan labor. Karena saya di sini inputnya pakai people atau orang, jadi di sini kita klik labor. Kalau ada material, berarti kita klik material. Sesuaikan dengan data yang ada. Nah, di sini ada press unit, ada default unit, sama maksimal unit. Untuk press unit tuh kalau kita setting, misalnya dia per jam tuh berapa biayanya, misalnya 2.000 per jam. Kita setting 2.000 per jam. Untuk maksimal unit itu misalnya dia kerjanya berapa hari dalam satu hari. Nah, di sini kan ada 2.000, kita tulis 2.000 per jam untuk press unitnya. Nah, 8 hari kerja, maksimalnya 8 hari. Nah, di sini ada email sama nomor HP-nya. Nomor HP-nya di asal-asalkan tidak apa-apa. Nah, untuk kalendernya, karena saya udah buat kalender projectnya, saya buat dari Senin sampai Jumat. Nanti sesuaikan dengan tanggalnya. Nah, udah ada kayak resource-nya pembantu. Misalnya di pembersihan lokasinya dibutuhkan pembantu misalnya. Kita langsung input resource-nya. Di resource, di sini resource, add resource. Dan yang udah kita buat misalnya tadi kayak pembantu. Nah, di sini akan muncul di details-nya. Labor, 3 hari. Nah, di sini akan muncul angka pengerjaannya sekitar 6 juta. 6.000 maksudnya. Nah, untuk print preview-nya bisa kita lihat di sini. Untuk saya ambil satu contoh untuk pekerjaan pembersihan lokasinya dengan durasi 1 hari.
membutuhkan budget cost-nya 6.000. Dengan resource-nya ada pembantu 1 orang untuk pekerjaan resource-nya. Oke, sekian untuk program Primavera. Sebenarnya hampir sama Primavera sama MS Project, cuman Primavera itu yang tadi saya bilang, Primavera itu lebih teratur pengerjaannya. Jadi kalau misalnya kita ngerjakannya kayak langkah-langkah itu nggak akan bisa, nggak akan terbaca di program Primavera-nya. Dia lebih ribet dibandingkan dengan MS Project. Cuman tampilannya lebih detail kalau untuk Primavera. Bu Riani, apakah langsung ke MS Project? Kita buka pertanyaan aja dulu ya. Oh, boleh. Oke. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan penjelasan Primavera. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, nanti rekaman ini maupun video yang akan disampaikan sama Bang Jalal tadi akan saya selipkan di Classroom ya. Jadi nanti tinggal kalian bisa mengulang-ulang lagi ya. Oke. Jalal tunggu sebentar. Mungkin dari Pak Iwan kali dulu yang ngasih yang akan memberikan pengarahan. Pak Iwan, silakan memberikan pengarahan dulu Pak Iwan. Halo, Pak Iwan. Oke. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Bu Riani, Bang Jalal. Ya, Pak. Alhamdulillah presentasi untuk kedengaran ya suara saya ya. Jelas. Jalal screenshot-nya share screen-nya dimatiin dulu. Oke, Pak Iwan, makanya ditampilin. Oke. Untuk presentasi yang di materi Primavera, alhamdulillah mungkin adik-adik udah hampir jelas ya, tapi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Bang Jalal. Untuk selanjutnya mungkin Bang Jalal akan menerangkan masalah tentang mikroskop project-nya ya. Untuk pertama kali saya di Classroom saya bagikan bicara masalah tugas ini untuk kelompok nanti menyusul. Kemudian untuk format tugas untuk praktikum mikroskop project ini sudah ada saya bagikan juga di Classroom. Sebaiknya mulai setelah praktikum ini adik-adik mencari HPS atau rap-rap di kegiatan proyek yang sekitar maksimal tahun 2018. Mau di pemerintahan atau swasta, di mana item pekerjaan di RAP itu sebaiknya di atas 24 item, sub-item pekerjaan. Jadi bukan item induknya ya, sub-item aja kamu hitung sub-item. Nanti mungkin Bang Jalal bisa lihatkan yang mana sub-item, yang mana item induk ya, pekerjaan. Asistensi nanti kita atur jamnya, hari dan jamnya. Kemungkinan setelah Lebaran aja nanti kita akan asistensi untuk masalah praktikum. Yang penting mulai setelah praktikum ini, adik-adik cari RAB-nya dulu, file. Kalau bisa file lengkap, sekalian file analisa harga satuannya juga adik harus mempelajari tentang cara pembuatan RAB itu. Mungkin adik-adik di mata kuliah udah belajar, nanti di asistensi akan saya tanyakan nanti tentang pengetahuan adik-adik tentang rencana anggaran biaya, harga satuan dapat dari mana, analisa satuan pekerjaan, bobot pekerjaan itu dapat dari mana. Ini semua akan terkait dengan cara adik akan menyusun di Misro Project. Untuk materi Misro Project yang
akan dipaparkan Bang Jalaluddin. Seandainya ada yang kurang mengerti, bisa nanti komunikasi dengan Bang Jalaluddin atau dengan saya di lab manajemen konstruksi. Ya, Pak. Asistensi pun nanti bisa langsung dengan kami berdua atau komunikasi dengan Bang Jalal atau telepon WA saya ada di peraturan tugas di classroom itu yang saya bagikan. Demikian Bu Riani, mungkin Bang Jalal melanjutkan lagi atau ada pertanyaan tentang Primavera dari adik-adik. Ya, saya silakan Bang Jalaluddin. Ya, gimana Bu? Bu Riani? Ya, oke. Mungkin dari penjelasan Pak Iwan ada yang ingin ditanyakan. Kemarin ada beberapa yang menanyakan pada saya, Japri ke WA. Ada yang sudah menggunakan apa di laptopnya sudah ada MS Project yang tipe terbaru Pak, apakah bisa digunakan? Sedangkan yang dikasihkan materinya kan yang 2010. Oh iya, yang sebaiknya untuk di modul kita ini kan 2010 ya nyambungnya, karena ada perbedaan sedikit saja di itu. Nanti maksud saya itu daripada adik-adik bingung nanti. Tapi kalau memang mau menggunakan yang terbaru boleh. Untuk panduannya dari modul ini bisa aja adik cari-cari di referensi di e-book apa di mana di internet untuk pemanduannya, tambahannya. Selain dari modul praktikum ini. Tapi untuk komunikasi yang lebih bagus sih kalau ada yang 2010 lebih bagus. Kita lebih nyambung dengan modulnya. Oke gitu Mbak. Oke, makasih Pak Iwan. Iya. Oke, nah ya, yang kemarin bertanya sudah terjawab. Seperti itu. Oke, dari kalian ada yang mau tanya lagi enggak? Kalau enggak kita lanjut ke MS Project ya. Oke, nggak ada yang bertanya. Silakan Jalal, lanjutkan. Bu, kalau untuk MS Project-nya langsung aplikasinya ke Bu? Iya, langsung Oke. aplikasinya. Langsung penjelasan aplikasinya Bu ya? Iya. Oke. Oke. Nah, sudah kelihatan MS Project-nya? Sudah, Bang. Oke. Sudah, Bang. Nah, untuk MS Project kita ikutkan juga modul, cuman saya juga sama nih, saya pakai yang 2016 untuk MS Project-nya, tapi sebenarnya hampir sama, betul kata Pak Iwan, cuman ada beberapa yang membedakan kayak di tools-nya, di task manager-nya, di sininya juga ada membedakan, cuman prinsipnya sama, cuman tampilan aja yang beda. Oke, untuk yang pertama kita atur dulu untuk option-nya. Untuk option-nya kita klik di sini di file option. Oke, untuk yang pertama display-nya. Biasa tuh kalau misalnya di MS Project yang baru di-download tuh biasa tuh ininya bukan rupiah. Nah, jadi kalau misalnya yang bukan rupiah tinggal diganti rupiah dengan desimal digitnya kita nolkan. Setelah itu untuk schedule-nya di sini kita pilih desimal supaya lebih mudah. Sebenarnya juga bisa pakai persentase, cuman bebas mau yang mana. Cuman kita ikutkan sesuai modul aja pakai yang desimal. Kita klik OK. Setelah itu kita pilih time scale untuk MS Project-nya. Time scale-nya bisa langsung klik di sini, di klik kanan, time scale. Nah, di sini untuk pengaturan pertama, untuk di middle tire-nya kita pilih weeks. Middle tire tuh di sini. Di sininya weeks, kita pilih weeks. Dijelaskan Jalal, middle tire itu apa? Middle tire tuh di sini di Gantt chart ini kan ada middle tire sama ada bottom tire. Untuk bottom tire-nya tuh ini untuk bottom tire-nya
misalnya di sini kan pakai hari ini ada Monday, Tuesday. Nah, di sini bisa kita ubah dari Monday kita bisa pakai angka. Misalnya jadi ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi misalnya proyek itu ada 149 hari. Nah, di sini bisa jelas ada 149 hari di angka ini, di bottom ini. Nah, untuk madam tire-nya kita ganti middle tire-nya dengan angka ini. Oke. Untuk weeks, days, from to start. Nah, diubah di sini dari angka 1. Ini menunjukkan hari dan ini menunjukkan bulan. Minggu. Ada berapa minggu. Setelah itu nah kita pilih untuk resource-nya, kita pilih leveling resource-nya, apakah kita mau leveling yang calculation-nya mau yang manual atau automatic. Kalau lebih enak sih kita pakai manual, jadi kita bisa ngaturnya. Jadi kita pilih antara manual sama automatic. Kita pilih manual. Oke, untuk leveling range-nya kita pilih yang enter project. Oke, setelah itu, nah setelah kita udah nah langsung kita di change work time, kita pilih waktunya. Kalau nanti itu disesuaikan dengan jadwal projectnya, misalnya projectnya dari bulan Mei sampai bulan Juli. Nah, di antara bulan Mei sampai bulan Juli itu kan pasti ada hari libur tuh, misalnya kayak libur nasional. Nah, di sini di expectation bisa kita buat misalnya ada libur nasional, misalnya kita tulis libur nasional. Libur nasional. Nah, di libur nasional itu misalnya kita lihat tanggal, misalnya ada tanggal di tanggal 9 Juni misalnya. Nah, kita tulis 9 Juni. Misalnya gitu. Nah, kalau sesuai dengan modul, kita pilih untuk semua tanggalnya kita pilih dianggap kerja. Jadi kalau untuk kalau di MS Project lama kan bisa kita lihat tuh, kalau adik-adik nengok modul, dia langsung di sebelah kanan ini udah ada kayak checklistan non default work time. Kalau di sini kan nggak ada nih. Tapi sebenarnya sama. Jadi kita pilih di work weeks. Nah, di sini kita details. Nah, tadi kan di modul kan kita anggap hari Sabtu sama hari Minggu kerja. Jadi kita blok cuman hari Sunday sama Saturday-nya. Terus kita pilih di kolom set ini. Nah, misalnya jam kerjanya sama dengan hari biasa, jam 8 sampai jam 12. Misalnya ya, jam 13 sampai jam 17. Oke, nah otomatis dari bulan Mei, bulan Juni, Juli, Agustus itu semuanya hari kerja karena kita ikutkan sesuai modul dia anggapan semua hari kerja. Oke, sudah kita setting untuk itu defaultnya, nanti sesuaikan dengan projectnya. Kalau misalnya emang sampai Sabtu nanti cuma Sabtu aja yang dikerja, Minggu enggak kerja. Oke. Setelah kita ngedit change work time. Nah, untuk muncul garis vertikal di Gantt chart ini, kita klik kanan, grid lines. Nah, sama. Untuk middle tire-nya, kita pilih garis putus-putus, warna biru. Oke, nah di sini ada muncul garis putus-putusnya. Ada garis putus-putus. Nanti Gantt chart-nya muncul warna biru. Setelah itu, nah untuk tahap persiapan selesai, sesuai dengan modul, kita masuk ke tahap perencanaan jaringan kerja. Nah, untuk perencanaan jaringan kerja, saya sudah buat Excel-nya. Nah, di sini ada Excel-nya. Nah, kita copy. Nah, akan muncul, kita copy. Nah, bedanya MS Project sama Primavera, kalau
Primavera tadi kan sudah seperti dari diet, kita buat satu-satu dulu WBS-nya, kayak pekerjaan persiapan, pekerjaan fondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pemasangan, pekerjaan jendela. Setelah itu di Primavera kan tadi kan dari WBS kita langsung buat ke aktivitasnya kayak pembersihan lokasi, item-item dari setiap pekerjaan itu. Nah, kalau di MS Project kan bisa langsung kita copy paste. Itu yang membedakan, mungkin MS Project itu lebih cepat dan lebih simpel. Tapi sebenarnya sama cara kerjanya. Oke. Terus sudah kita copy semua. Setelah itu untuk setiap aktivitasnya dari item-item pekerjaan ini kita blok, terus kita klik nih kayak subnya, sub di setiap kerjaan indent text. Nah, dia akan otomatis. Oke. Setelah itu kita sudah buat nanti, di sini kan langsung otomatis nih ada kayak langsung udah dibuat kayak item-item pekerjaannya di pekerjaan persiapan, ada pembentukan lokasi dan lain-lainnya. Setelah itu untuk kayak misalnya kan misalnya pekerjaan persiapan 1, terus di item-itemnya kan misalnya pekerjaan lokasi 1.1, itu bisa kita lihat di format, terus kita klik. Kalau di MS Project lama kan kita bisa langsung buka tools, langsung kita klik outline number-nya. Kalau di sini sebenarnya sama sih ya, cuman ini membedakannya teksnya ya. Nah, di sini ada checklistan outline number-nya, kita checklist. Nah, langsung otomatis berubah dari 1.1 sampai 2.1 dan seterusnya. Oke. Setelah itu sama tadi proses pengerjaannya dengan Primavera. Kalau Primavera kan tadi dari WBS ke aktivitas langsung ke durasi sama. Cuman tadi MS Project kan lebih cepat kan, bisa di copy paste dari Excel. Nah, setelah itu langsung kita input berapa hari kerja untuk di sesuai modulnya, kita klik untuk satu hari bisa di copy paste. Lebih cepat untuk MS Project-nya. Kalau di program Primavera kita tidak bisa copy paste dari Excel karena dia lebih terstruktur. Itu yang membedakan antara Primavera dengan Project. Nah, kerjaan Oke. Nah, sudah kita input program Primavera-nya, MS Project-nya. Kalau di Primavera pasti lama kita inputnya karena kita harus satu-satu input durasinya. Kalau tadi kan bisa langsung copy paste dari Excel. Nah, sama dengan Primavera, setelah itu kita langsung input predecessor-nya, hubungan antar kerjaan. Seperti tadi, ini sudah saya supaya tidak lama. Nah, di sini untuk ininya kita copy paste. Nah,
Oke. Kok enggak itu? Enggak SS. Nah, sudah. Untuk prosesornya sudah kita input. Nah, setelah itu setelah udah kita input prosesornya, kita langsung menampilkan critical lintasan kritisnya. Bisa kita lihat di sini. Nah, di format. Kalau untuk bisa juga untuk menampilkan di Gantt chart-nya di sini atau bisa untuk di teksnya. Kalau untuk di teksnya kita lintasan kritisnya di teks di format text style. Nah, misalnya tadi untuk critical text ini disesuaikan regular 11. Nah, untuk warnanya misalnya kita pilih warna merah. Oke. Untuk di tidak muncul. Udah salah, tunggu ya. Nah, tadi pakai ini aja. Oke. Tidak muncul. Tidak muncul deh. Bentar ya.
Kok nggak ada ya? Bentar ya. Seharusnya dia muncul di MS ada kritikalnya misalnya di ini kayak gini nih kan. Tadi kan kita udah setting untuk tesnya kita buat ada untuk teksnya kita buat misalnya di kritikal lintasan kritis itu di mana-mana aja sih. Pas tadi saya coba sih bisa di sini. Mungkin langsung lanjut ya. Pokok intinya nanti itu di pas sudah kita input. Nah, di sini ada klik critical text-nya untuk yang di sini. Kalau untuk teksnya bisa juga di text style. Tadi bisa kita di sini critical text-nya untuk tulisannya. Nah, setelah itu kita membuat critical. Bisa kita lihat project information. Oh, salah nih. Nah, bisa kita lihat kalau untuk project statistiknya, setelah kita membuat CPM-nya, tadi lintasan kritisnya, langsung kita cek apakah betul 149 hari yang sesuai dengan direncanakan project information. Kita lihat project statistiknya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk durasinya. Dengan durasi pengerjaannya 149 hari, kita coba lihat untuk di pekerjaan terakhirnya, di item 49. Kita lihat. Nah, betul berarti di 149 hari. Nah, tadi tujuan untuk nyeting time scale itu supaya kita memudahkan untuk di untuk di bottom tier-nya. Kita bisa lihat untuk item durasi pengerjaannya sekitar 149 hari dengan 40 minggu di sini di atasnya. Bisa juga kita setting untuk di time scale-nya middle-nya kita buat misalnya per week atau per week atau per Januari gini bisa tergantung enak bacanya. Nah, setelah udah kita masukkan durasi sama CPM-nya, bisa kita lihatnya di sini. Mungkin tadi di situ error. Nah, saya langsung lihatkan di sini. Untuk di pekerjaan ini ada sekitar 1, 2, 3. Ada 3 untuk 3 lintasan kritis di pengerjaan rumah sesuai dengan modul ini. Nah, setelah kita input CPM-nya, masuk ke tahap perencanaan sumber daya. Nah, untuk perencanaan sumber daya, kita harus lebih hati-hati karena harus sesuai dengan RAB yang ada dan harus lengkap. Nah, untuk melihat, untuk menginput resource-nya, bisa kita lihat di sini, di resource. Atau langsung bisa di tab sini, di Gantt chart, masuk ke resources. Nah, karena udah saya input, nah di sini kan bisa kita lihat untuk sesuai dengan modul ada sekitar 10 resource-nya untuk pekerjanya.
Di sini cuma ada pekerja, yaitu ada tukang batu, tukang kayu, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita input. Sebenarnya sih, langsung deh. Nah, resource sheet-nya tinggal kita copy dari yang data yang sudah ada. Kita copy. Nah, di sini sudah otomatis ada 10 resource tukangnya. Kita sesuaikan di sini untuk tipenya ini pekerja semua. Nah, untuk maksimal ini itu adalah maksimal tukang yang ada. Kita bisa lihat kalau di modul tuh untuk tukang batunya orangnya berarti ada 6. Kita tulis 6 sesuaikan dengan modul. Nah, untuk tukang kayu, untuk maksimalnya kita tulis 4. Kalau untuk tukang ledengnya 1, untuk 1 orang cukup. Tukang listrik 1 orang. Tukang cat 6 orang. Untuk tukang talangnya 1 orang cukup. Tukang besi 3 orang. Tukang gali 5 orang. Nah, tukang lisnya 3 orang. Dan untuk pembantunya 8 direncanakan. Nah, 8 tukang. Untuk standar rate-nya itu maksudnya untuk dia standar per harinya. Misalnya untuk tukang batu itu per jamnya berapa sih? Kayak standar untuk tukang batu itu per harinya berapa? Misalnya di sini kan untuk kita setting per jamnya misalnya 2.500. Nah, untuk standar rate-nya untuk tukang kayu 3.000. 3.000. Nah, 2.000. Setelah kita masukkan standar rate-nya, yaitu over rate-nya nih, itu maksudnya tuh jam lemburnya. Biasa tuh kalau misalnya kan tukang batu tuh misalnya 2.500 per jam itu untuk hari biasa untuk jam normalnya. Kalau untuk lembur itu kan pasti ada biaya tambahan. Nah, itu berapa untuk masing-masing pekerjanya? Kalau di sini kita tulis 4.000 untuk per jamnya untuk tambahan lemburnya. 4.000. Nah, sudah kita tulis untuk standar per jamnya berapa dan untuk biaya lemburnya per jamnya berapa. Nah, setelah ini ada cost atau use. Cost atau use itu tuh maksudnya misalnya ngapa dari tukang listrik 0? Karena untuk tukang listrik itu tuh pakai biaya borongan. Jadi itu untuk biaya borongannya itu misalnya 200.000 sampai selesai pengerjaan selesai. Nah, 200.000. Untuk di keterangan di sini di accurate add nih. Nah, di sini kita bisa lihat N, maksudnya N itu tuh sampai pengerjaan selesai baru dibayar. Jadi untuk tukang listrik tuh dengan cost biayanya 200.000 include sampai pekerjaan selesai. Kalau untuk pro rate kita setting untuk tukang batu dan lain-lainnya itu pro rate karena tukang batu dibayar sesuai dengan progres pengerjaan. Misalnya progres pekerjaan 50%, berarti bayarnya sekian. Pokok dia bayarnya per progres, beda sama tukang listrik dan tukang talang. Maka di sini kita tulis untuk tukang listrik dan tukang talangnya beda. Di sini. Nah, di sini 400.000 dengan keterangan kita tulis N, kayak borongan gitu untuk tukang talang sama tukang listriknya. Jadi ada 2 tukang, ada 2 pengerjaan. Untuk pekerjaan listrik dan pekerjaan talang itu yang beda, yaitu pakai sistem borongan. Maka di sini kita tulis N karena biaya dibayar setelah pekerjaan selesai. Ini yang harus diperhatikan untuk kita menginput resource-nya.
Nah, setelah kita udah mengimport resource, bisa kita lihat tampilannya. Nah, setelah itu kita mau lihat di setiap pekerjaan tuh yang dibutuhkan tukang apa aja sih. Misalnya di galian tuh ada tukang batu, di pembersihan lokasi itu ada tukang apa aja gitu. Ah, di sini kan kita bisa lihat nih untuk resource name-nya. Kita bisa klik resource name. Resource name. Nah, kita bisa lihat di Gantt chart-nya misalnya di sini. Nah, untuk resource name-nya, misalnya di pekerjaan, kita bisa lihat misalnya di pekerjaan lokasi membutuhkan pembantu 2, di pekerjaan gudang membutuhkan tukang kayu 2 dan pembantu 2. Nah, itu disesuaikan dengan data yang ada. Bisa kita lihat untuk nah, untuk ini. Nah, kalau untuk lebih jelasnya di sini kita bisa lihat untuk di pekerjaan tukang batu itu, misalnya pekerjaan tukang batu itu dia ngerjakan kayak pembuatan boplang, membuat anti kerja. Nah, kita input sesuai dengan data yang ada. Nanti kita input di sini. Misalnya saya ambil contoh. Di pembersihan lokasi ada pembantu. Nah, di sini bisa otomatis ada pembantu. Enter. Nah, otomatis di sini ada tukang yang dibutuhkan kayak ada pembantu 1, 2. Sesuaikan dengan data. Oke, untuk nah, untuk di resource sheet-nya, nanti itu kita bisa lihat di modul. Kalau udah lihat modul, di sini kan kita bisa lihat nih, misalnya di tukang ada 3 tulisan merah, yaitu ada tukang batu, tukang talang, dan tukang gali. Karena itu artinya itu warna merah menunjukkan terjadi kayak alokasi berlebihan. Misalnya di pekerjaan, nah bisa kita lihat misalnya di pekerjaan ini, di pekerjaan tukang batu tuh, dengan tukang 6, dengan jumlah tukang 6 itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Makanya di situ ada tulisan merah untuk tukang batu, tukang talang, dan tukang gali. Untuk yang lain-lainnya berarti itu cukup untuk tukang kayu, ledeng, dan lain-lainnya. Bisa kita bisa kita lihat di sini. Ini karena sudah saya atur. Nah, kalau untuk biasa tuh kalau misalnya di sini tuh ada tulisan merah karena dia overload ya. Bisa kita lihat over allocation resource. Jadi tuh untuk tukang batu tuh tidak cukup untuk 6 orang. Bisa ditambah, misalnya kita tambah misalnya menjadi 8 orang. Nanti dia otomatis untuk tulisannya tidak merah. Untuk tampilannya bisa kita lihat. Nah, setelah itu di modul itu kan bisa kita lihat kalau di modul tuh misalnya kalau untuk mengatasi overload itu kan ada beberapa tipe. Cuman di sini dicoba terlebih dahulu menggunakan leveling untuk MS Project mengatasi overload. Caranya misalnya di leveling report resource. Nah, di sini kalau misalnya untuk mengatasi tadi yang tulisan merah tadi tuh untuk overload allocation, bisa kita coba mainkan di antara manual sama automatic. Misalnya kalau kita klik automatic, kalau di MS Project itu kan kalau di yang lama ini kan dia ada muncul kayak keterangan tuh. Itu artinya enggak cukup hanya untuk kita ubah dari manual ke automatic, enggak bisa.
Maka cara satu-satunya tadi itu dengan mengatasi overload tadi itu, kita naikkan maksimal unitnya. Misalnya dari tukang batu itu dari 6 kita naikkan jadi 8. Nah, kalau kita udah naikkan jadi 6 ke 8 tuh jadi dia enggak merah lagi. Jadi nanti tampilannya seperti ini, jadi enggak ada kayak tulisan merah. Nah, ini untuk berapa jamnya untuk pekerjanya. Terus untuk sumber dayanya selesai. Nah, sekarang untuk tahap terakhir itu perencanaan biaya. Perencanaan biaya kita buka misalnya saya buka di resource sheet. Nah, kita pilih table cost. Oke, kita pilih table cost. Seharusnya di sini. Nah, bisa kita lihat untuk nanti kalau misalnya untuk fixed cost-nya bisa kita isi nanti di setiap item pekerjaan itu berapa. Kalau kita mulai total pekerjaan sesuai dengan data yang ada, misalnya di data yang ada itu misalnya sekitar 100 berapa puluh juta. Nah, kita bisa cek di sini di project information, di statistik. Nah, di sini ada total biayanya untuk pengerjaan rumah 2 lantainya dengan biaya sekitar 149 hari dengan biaya sebesar 21 juta. Oke, Bu. Mungkin sampai di sini dulu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bang Jalaluddin. Iya, Pak. Mudah-mudahan adik-adik ada paham lah, mungkin dapat sekitar 75% paham, nanti 25% bisa diasistensikan offline lah sama saya atau dengan Bang Jalaluddin, ya kan? Ya, oke, Pak. Perlu saya tambahkan, mungkin Bang Jalul, yang lintasan kritis tadi itu nanti dibaca di manualnya, apa itu lintasan kritis ya adik-adik ya. Nah, ini untuk Misro Project dan Primavera ini sangat diperlukan pada saat adik-adik menjadi atau bergerak di bidang kontraktor teknik sipil atau mekanikal atau di elektrikal, di mana menggunakan Misro Project atau Primavera ini adik dalam waktu singkat dapat menjadwalkan suatu kegiatan proyek. Yang terpenting itu tapi itu RAB sama RAB, rencana anggaran biaya, beserta analisa harga satuan pekerjaan dan bobot pekerjaan per masing-masing item pekerjaan itu adik-adik harus paham dulu, harus dapat dulu. Ini pada waktu pelaksanaan tender, adik sebagai kontraktor atau penyedia, ini sangat diperlukan karena batas waktu seperti yang kita ketahui dan adik-adik pelajari di mata kuliah teknik manajemen konstruksi atau sistem administrasi proyek, batas waktu pemasukan penawaran itu biasanya terbatas dan adik-adik harus dapat menghitung semua biaya yang adik akan tawarkan dalam waktu yang singkat. Aplikasi-aplikasi seperti ini akan membantu adik-adik dalam perencanaan dan juga pelaksanaan. Oke, itu tambahan dari saya sedikit. Mungkin ada pertanyaan adik-adik untuk Bang Jalal tentang Microsoft Project ini. Silakan. Oke, mungkin
Ada tambahan dari Bu Riani? Oke, terima kasih Pak Iwan dan Bang Jalal yang sudah menerangkan tadi ya. Sedikit tambahan dari saya, adik-adik emang penjadwalan itu keseringan untuk proyek-proyek itu jarang ya digunakan. Tapi sebenarnya inilah alat yang digunakan untuk dalam manajemen proyek. Alat yang benar-benar tools yang digunakan untuk penjadwalan maupun untuk perhitungan biayanya. Jadi bukan lagi menggunakan Excel. Excel emang bisa, tapi dia bukan alat yang dikhususkan untuk penjadwalan di proyek gitu ya. Jadi gunakanlah alat yang di tempatnya gitu istilahnya. Kalau misalnya emang untuk penjadwalan ya gunakanlah MS Project ataupun Primavera karena emang mereka didesain untuk melakukan penjadwalan kerja ya. Nah mungkin kalian kalau karena ini P3K ini artinya kalian di semester 5 ya apa semester 3? Saya lupa. Semester berapa kalian nih? Mata kuliah semester berapa semester ya? 4, Bu. Oh iya, semester 4. Oh ya, semester 4 ya. Artinya kalian sudah kalau estimasi biaya itu di semester berapa? Apakah sudah ada yang ngambil materi mata kuliah estimasi biaya? Belum, Bu. Belum ya. Artinya oke, mungkin nanti saya akan koordinasi dengan dosen-dosen lain yang mengajar di P3K ini. Artinya harus memasukkan juga unsur biaya. Karena yang P3K ini emang dikhususkan di apa sih namanya ya di RPS kita emang khususnya untuk penjadwalan, tapi karena ada kaitannya dengan praktikum, artinya nanti kami tim dosen akan memberikan juga sedikit bayangan mengenai pembiayaan itu aja ya supaya nanti bisa nyambung dengan praktikumnya. Demikian aja Pak Iwan. Ada tambahan lagi Pak Iwan Jalal? Tolong isi itunya ya, isi absennya untuk hari ini ya. Jangan lupa, karena nanti akan kaitannya dengan penilaian juga. Pak Iwan ada tambahan lagi? Mungkin terima kasih Bu. Bu Riani, mungkin itu saja dari saya. Adik-adik, kalau ada permasalahan apa tentang aplikasi ini yang dijelaskan Bang Jalaluddin, mungkin Bang Jalaluddin bisa menge-share juga ya nanti nomor WA Bang Jalaluddin. Bisa, ya Pak. Biar adik-adik bisa menghubungi. Asistensi nanti kita tentukan berikutnya jadwal nanti di Classroom akan saya kasih jadwalnya kapan. Yang terpenting adik-adik cari rencana anggaran biaya dulu untuk kegiatan paket-paket pekerjaan di paket pekerjaan pemerintah ataupun swasta. Diikuti format sesuai aturan yang di Classroom itu, peraturan tugas itu, atau praktikum itu. Begitu dapat RAB-nya, filenya, adik hubungi di lab manajemen konstruksi ya. Cari saya atau Bang Jalaluddin, hubungi dulu janjian. Kemudian adik bawa print out juga. Print out walau file dalam bentuk file tapi print out-nya harus ada. Jadi setiap kelompok nanti setelah saya bagikan masing-masing beda RAB-nya ya. Itu aja Bu Riani dari saya Pak Bu. Oke, makasih Pak Iwan. Jalal mungkin ada tambahan? Udah cukup Bu. Mungkin nanti untuk di MS Project-nya lebih sering nengok-nengok, lihat-lihat itu aja sih kayak modul-modul. Sebenarnya hampir sama dia dengan Primavera. Tapi kalau emang mau belajar Primavera lebih sih boleh. Banyak kok di modul atau di YouTube. Cuman agak lebih ribet dan lebih susah. Iya, betul. Ya. Tapi kalau bisa belajar bisa. Iya. Ya, Bu. Ya, karena dia lebih friendly lebih ya. terstruktur, Kalau Bu. MS Project itu lebih friendly karena udah kita biasa Iya, menggunakan gitu. Oke, jadi nanti kalian yang kemarin sudah mengisi di form praktikum yang waktu itu saya bagikan di 4 kelas, nanti akan dibagi kelompoknya ya, masing-masing kelompok punya yang diminta Pak Iwan itu masing-masing harus beda-beda antar kelompoknya itu ya. Diasistensikan dengan Pak Iwan dan Bang Jalal itu. Dan itu dilakukan setelah Lebaran. Jadi kalian untuk yang Muslim
setelah pertemuan ini fokus dulu lah untuk mengejar malam Lailatul Qadarnya kan, karena beberapa hari lagi kita akan habis Ramadan kita. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang di tahun-tahun mendatang. Ya. Dan untuk yang adik-adik yang non-Muslim, silakan melakukan aktivitas apapun, tapi tetap menggunakan prokes karena pandemi ini kayaknya masih belum berakhir dan malah kasus di Kalbar makin meningkat. Tetap hati-hati, tetap waspada, jaga diri, jaga orang tua ya. Ya, Bu. Oke. Amin. Ya, Bu. Terima kasih.